Shalom. Bersyukur kepada Tuhan, hari ini Tuhan adakan sekali lagi buat kita semua, sehingga kita boleh menikmati kebersamaan ini di dalam nama Yesus Kristus. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita akan belajar apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan. Kita terlebih dahulu baca di dalam Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-6. Lukas 15 ayat 6. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan." Bapak Ibu dikasihi Tuhan, adalah sebuah kegembiraan bagi pemilik domba ketika dombanya yang hilang itu ternyata bisa ditemukan kembali. Sang pemilik domba itu begitu bahagia, begitu bersukacita, bahkan bersemangat gara-gara domba yang hilang itu ditemukan kembali. Pada waktu domba itu hilang, mungkin dalam pikirannya, udahlah, mungkin sudah dimakan oleh binatang buas, mungkin sudah dirampok, sudah dicuri, mungkin sudah dijual oleh perampok, oleh pencuri, bahkan mungkin sudah digoreng, sudah dijadi sate gulai mungkin. Dia berpikir sudah mati dah itu nanti. Tapi ternyata ketika dia melihat dombanya yang hilang itu bisa ditemukan kembali. Dia berpikir dombanya yang hilang itu sudah mati, ternyata ditemukan kembali dalam keadaan hidup. Maka hatinya meluap dengan ucapan syukur. Dan ketika dia pulang, domba yang ditemukan kembali itu dibawa pulang juga. Dibawa pulang dan kemudian dimasukkan ke dalam kandangnya, ke rumahnya. Dan kemudian pemilik domba ini memanggil sahabat-sahabatnya. Yang disebut sahabat-sahabat ini adalah orang-orang dekatnya, orang-orang yang dipercayainya, dan juga tetangga-tetangganya, orang-orang yang di sekitarnya, dan berkata, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan." Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ini adalah sebuah ungkapan yang Tuhan mau kita dengarkan hari ini. Dan senada seperti itu, kita digambarkan seperti domba yang hilang. Mungkin sekarang ada kita bukan lagi, sebagian dari kita bukan lagi domba yang hilang. Tapi mungkin dahulu kita adalah domba yang hilang. Mungkin juga beberapa waktu yang lalu kita juga seperti domba yang hilang. Yang mungkin bagi teman-teman domba yang lainnya berpikir, udahlah si A itu mungkin sudah hilang. Sudah dimakan oleh keganasan dunia ini. Hilang. Mungkin mati, jiwanya mati, imannya sudah mati. Karena keterbatasan teman-teman dombanya yang berpikir seperti itu. Tetapi ternyata ada pemilik domba yang terus mencari dan menemukan. Dan ketika menemukan domba-domba yang lain, teman-teman yang lainnya yang berpikir, wah si A itu sudah meninggal, sudah mati. Melihat kenyataan, ternyata hidup kembali. Seolah-olah mendapat kesempatan yang baru dan hidup lagi. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, inilah gambaran yang Tuhan mau kita tahu. Dan senada seperti itu, Tuhan menceritakan di dalam ayat selanjutnya dari pasal 15 dari Lukas 15 ini. Bahwa ada orang, ada anak yang dipikir sudah hilang dan mati, terlepas dari keluarganya, jauh dari keluarganya, namun ternyata bisa didapat kembali. Yuk baca Lukas 15 ayat 20 sampai 24. Lukas 15 ayat 20 sampai 24. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa."
Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, senada dengan apa yang sudah diungkapkan sebelumnya, bahwa ketika pemilik dari domba itu menemukan kembali, mendapatkan kembali domba yang hilang itu dalam keadaan hidup, bersukacitalah sang pemilik domba. Demikian juga ketika sang ayah menemukan kembali, mendapatkan kembali anak bungsunya yang sudah mungkin juga berpikir bahwa anak bungsunya juga sudah hilang, tidak akan kembali, mungkin sudah mati, tidak tahu rimbanya di mana, tidak ngerti keadaannya, nggak jelas, tapi ternyata datang kembali, didapat kembali dalam keadaan sehat, walaupun sebenarnya ada kesengsaraan yang sudah dialami oleh si bungsu. Dan kemudian dikatakan bahwa yang mati itu ditemukan hidup kembali. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ketika sang ayah itu menemukannya, dia bersuka cita. Dan kita melihat hari ini, kita mau belajar hari ini, respon Tuhan, reaksi Tuhan, sikap Tuhan ketika melihat ada orang-orang yang mati dan kemudian didapati hidup kembali, yang telah hilang dan didapati kembali lagi. Apa reaksi dari Tuhan? Reaksi yang pertama yang bisa kita lihat adalah Tuhan bersuka cita. Tuhan bersuka cita. Seperti sang ayah, digambarkan seperti sang ayah yang bersuka cita ketika anaknya yang bungsu itu pulang kembali ke rumah ayahnya. Di dalam Lukas 15 ayat 23, 24, dan 32, di situ dikatakan bahwa ketika anak itu pulang, sang ayah berkata, ayo bersukacita, ayo bersukacita, ayo bersukaria. Sang ayah memberikan sebuah instruksi, memberikan sebuah nasihat, memberikan sebuah ajakan, ayo bersukacita, ayo bersukaria. Wes, kasarannya gini, enggak usah dipikir lagi yang lama. Yang lalu biarlah berlalu. Yang penting sekarang kamu sudah pulang. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekarang yang menjadi sebuah pertanyaan buat kita semua. Mengapa sang ayah justru mengajak semuanya untuk bersukacita, bersukaria? Apakah si bungsu ini layak dipestakan sedemikian rupa, sehingga yang lainnya pun bisa bersuka cita? Apakah layak si bungsu ini dirayakan kepulangannya? Apakah layak bahwa si bungsu ini dipestakan demikian rupa sehingga bisa bersyukur semuanya? Wah, syukur kamu pulang, Nak. Seperti seolah-olah anak bungsu ini adalah anak yang membanggakan orang tuanya. Apakah layak? Sebenarnya enggak layak. Di dalam Lukas 15 ayat 20, 12, 13 dan 30, di sini dijelaskan beberapa dosa kesalahan dari si bungsu. Coba kita baca ya, Lukas 15 ayat 12, 13 dan 30. Lukas 15 ayat 12 sampai 13. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Ayat 30. Tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia.
Bapak Ibu dikasihi Tuhan, inilah beberapa daftar dosa dari si bungsu. Di pemandangan masyarakat kita, kalau ada anak di mana orang tuanya masih hidup seger buger, bahkan masih kuat bekerja, tiba-tiba minta bagian warisan, itu dipandang sebuah tindakan yang tidak baik, tindakan yang tidak bermoral. Orang Tionghoa bilang puhau gitu. Kalau puhau cek enggak apa-apa, tapi kalau orang yang tidak baik ini, tidak ngerti gini, ini adalah orang yang sangat kurang ajar. Bagi masyarakat kita ini adalah tindakan yang sangat kurang ajar. Seolah-olah anak ini sedang berkata, Bapak cepat mati yo. Nyedak nih gitu ya. Mengkutuki orang tuanya. Ini ada sebuah tindakan yang tidak benar dari anak, apalagi anak bungsu. Kemudian dia pergi. Tindakan si bungsu ini pergi jauh dari orang tuanya, pergi ke negeri yang jauh. Ini menceritakan bahwa dia sebenarnya ingin bebas sebebas-bebasnya. Dia tidak ingin hidup dikuasai, dikekang oleh orang tuanya. Dia ingin bebas menikmati kehidupannya. Apapun yang dia lakukan, dia bebas. Kasarannya, nggak usah urus uripku, gitu ya. Wes ora usah ngurusi uripku, urusan uripmu dewe. Aku mau menikmati hidup. Kasarannya seperti, dia mau ngomong seperti itu. Maka dia mau pergi jauh dari orang tuanya. Dia mungkin merasa di keluarganya, di rumah tangganya, di dalam keluarga orang tuanya, dia mungkin tidak bebas, dia mungkin merasa terkekang, begini enggak boleh, begitu enggak boleh, pulang malam sedikit dimarahin, bangun siang dimarahin, melakukan seperti ini disalahkan, ini salah. Dia stres, dia merasa enggak nyaman bersama dengan orang tuanya, apalagi bersama dengan kakaknya yang cerewet, mungkin seperti itu. Dia ingin bebas, maka dia pergi jauh. Kemudian di tempat yang jauh itu, dia mulai memuaskan kebebasannya. Dia memuaskan segala sesuatu yang dia ingin puaskan. Mau free sex, mau gonta-ganti pasangan, hidup foya-foya, mau pakai ini, narkoba ini, itu semuanya mau dipakai sebebas-bebasnya. Dia mau lampiaskan itu. Dia mau hidup merdeka menurut versinya. Dia berpikir bahwa hidupnya yang sekarang tanpa orang tua dengan hidup berkelimpahan harta ini adalah hidup yang sangat menyenangkan buat dia. Maka dia menikmati. Anak ini sedang berkata, hidup bersama dengan orang tua itu enggak menyenangkan. Hidup bersama dengan orang tua itu tidak menyenangkan. Orang tuanya enggak bisa memelihara dengan baik. Makanya dia ingin jauh-jauh hidup dari orang tuanya. Dan menikmati segala sesuatu yang dia ingin nikmati. Nah, inilah beberapa dosa yang dia lakukan di hadapan orang tuanya. Mungkinkah ada di antara kita yang juga seperti itu di hadapan Tuhan? Mungkinkah kita berpikir seperti itu terhadap Tuhan? Atau mungkin dahulu kita berpikir seperti itu, sekarang kita tidak. Kita mungkin berkata, untuk apa kita sering-sering ke gereja? Bukankah ke gereja itu sering-sering itu justru beban? Mungkin kita berkata ke gereja itu adalah sebuah tekanan hidup. Kita berpikir kalau ke gereja, beribadah bersama, melayani bersama, itu seperti penjara. Nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau kita jadi orang Kristen, kalau kita ini percaya kepada Tuhan yang harus hidup di dalam kekudusan, rasanya tidak menyenangkan. Nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Nggak boleh melakukan ini, nggak boleh melakukan ini. Untuk apa kalau seperti ini? Kita berpikir kalau kita ini tidak bisa, permisi ngomong, kita nggak bisa free sex, kita nggak bisa korupsi, kita nggak bisa berjudi, kita nggak bisa melampiaskan omongan-omongan yang kasar, kita nggak bisa melampiaskan emosi kita. Untuk apa kita hidup? Rasanya terkekang banget. Apakah kita juga merasakan seperti itu? Dan ketika kita ditawari, ayo ikut melayani,
kita langsung berpikir, aduh melayani itu ada sesuatu yang mengekang, memenjara hidupku. Apalagi jauh rumahku. Aku kalau melayani harus tutup toko. Kalau ke gereja beribadah harus tutup toko. Dari mana duit? Dari mana keuntungan? Apa gereja, apa pendetanya mau kasih duit saya? Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kadang-kadang kita berpikir seperti itu. Apakah kita berpikir seperti itu? Dan kemudian kita berpikir, aduh kalau melayani terlalu banyak, sering-sering tutup toko, waduh, terus nanti bagaimana hidupku? Bukankah itu setara dengan kita berpikir kalau kita melayani, kalau kita ini beribadah, ibadah dan pelayanan itu seperti penjara yang mengekang hidupku. Belum lagi kalau nanti ada tuntutan-tuntutan di dalam kita melayani. Belum lagi ada sebuah tuduhan-tuduhan, tuntutan-tuntutan yang harus kita, kalau melayani itu harus begini, harus begitu. Enggak boleh begini, enggak boleh begitu. Apalagi kalau pelayan mimbar, harus kelihatan benar-benar suci. Harus kelihatan baik. Nanti kalau ngomong salah, udah diomongin di mana-mana. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, mungkinkah kita berpikir seperti itu sehingga kita pengen bebas, pengen berkata, udah saya nggak mau jadi pelayan Tuhan, saya tak mendukung saja dah. Saya mendukung. Apa sih gereja butuh apa? Butuh pelayanan apa sih? Misalkan butuh bagi sembako, oke dah saya ikut terjun di situ, tapi lewat uang aja. Berapa sih butuhnya? Saya beri. Tapi kalau saya harus jadi usher, penerima jemaat, penyambut jemaat, atau mungkin harus, walaupun saya pinter nyanyi, tapi harus latihan 2 kali lagi, itu kan sesuatu yang memboroskan waktu. Harusnya saya harus bisa bersenang-senang bersama dengan orang lain, cari uang, tapi harus korban waktu. Udah lebih baik, enggak deh. Lebih baik saya uang aja deh, uang enggak apa-apa. Atau pelayanan yang lain yang tidak membutuhkan banyak waktu, misalkan berdoa. Kan gampang berdoa, tinggal ngomong, Tuhan berkati gereja, amin. Selesai, enggak sampai 5 menit selesai. Kan sudah berdoa. Nah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Kadang-kadang mungkin bisa terbersit sesuatu yang seperti itu. Sehingga kita merasa gereja itu adalah penjara. Pelayanan ibadah itu adalah sesuatu tekanan hidup. Sehingga kita tidak mau hidup bersama dengan saudara-saudara yang lain. Bersama dengan Tuhan kita. Kita kepengennya pergi, meninggalkan dari keluarga, meninggalkan Tuhan, meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, saat kita meninggalkan Tuhan dan rumahnya, mungkin kita ini merasa senang, mungkin kita merasa bahagia. Kita bisa jalan-jalan, kita bisa refreshing, kita bisa healing, kita bisa giling, kita bisa menikmati hari libur, kita bisa menikmati waktu me time, family time, dan time-time yang lainnya, mungkin good time dan apalah itu. Nah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, mungkin kita bahagia pada waktu kita menikmatinya. Namun, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita harus mengerti bahwa ketika kita menikmati kebahagiaan di luar Tuhan, tidak bersama dengan Tuhan, justru dari kebahagiaan yang kita pikir menyenangkan itu, kebebasan yang kita pikir menyenangkan itu, justru kita akan ditimpa berbagai macam kesusahan dan penderitaan. Itulah yang dialami oleh si bungsu. Yuk baca. Lukas 15 ayat 14 sampai 17. Lukas 15 ayat 14 sampai 17. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan.
Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, terkadang Tuhan membiarkan kita ini menuruti hawa nafsu kita. Terkadang Tuhan itu membiarkan kita ini bebas menikmati hidup kita. Kita itu mau sakarepe dhewe, ya silakan gitu. Tuhan kadang-kadang membiarkan, mengizinkan, silakan. Kamu pengen bebas, pengen jauh, nggak pengen melayani, nggak mau beribadah, pengen jalan-jalan terus, pengen refreshing terus, silakan. Silakan. Apakah Tuhan jahat? Tidak. Tapi mengapa Tuhan membiarkan kita ini mengalami hal-hal yang jahat terjadi dalam hidup kita? Dengan satu tujuan, supaya kita ini paham. Ketika kita jauh dari Tuhan, ketika kita ini meninggalkan Tuhan, itulah keadaan kita. Supaya kita ini sadar, supaya kita ini menyadari keadaan kita ketika kita ini jauh dari Tuhan. Ketika kita ini meninggalkan Tuhan, bagaimana keadaan kita? Baik enggak? Apa yang kita katakan benar, yang kita katakan bahagia itu benar bahagia enggak? Sama seperti yang dialami oleh si bungsu ini. Ayahnya mengizinkan, ya sudah. Si bungsu memaksa, ya sudah. Tapi ayahnya sebenarnya tidak pernah merancangkan si bungsu itu untuk menderita. Ingat baik-baik. Ayahnya tidak merancangkan hidup dan masa depan dari si bungsu ini untuk hidup di dalam penderitaan dan kesusahan. Tidak ada. Tetapi mengapa ketika anak ini, si bungsu ini jauh dari orang tuanya, dia tidak punya apa-apa, dia kelaparan, dia mau makan ampasnya babi aja nggak bisa, nggak diizinkan. Dalam suatu perkataan yang lain, derajatnya itu tidak lebih baik daripada babi. Dia lebih buruk daripada babi. Apakah ayahnya merancangkan hal itu? Tidak ada rancangan itu sama sekali. Tapi mengapa si bungsu mengalami itu semua? Sebab dia menjauhkan diri dari orang tuanya. Dia meninggalkan dari ayahnya. Nah, itulah yang terjadi dalam hidup kita. Kadang-kadang kita ini dibiarkan. Kita mau sakarpe dewe, mau hidup seneng-seneng menurut versi kita, memuaskan hawa nafsu kita, hidup sebebas-bebasnya. Tuhan berkata, ya sudah, kalau itu keinginanmu silakan. Tapi kalau ada bencana yang terjadi dalam hidup kita, ingat baik-baik, itu bukan rancangan Tuhan, itu bukan kehendak Tuhan. Tuhan tidak pernah merancangkan hidup kita seperti itu. Tuhan tidak pernah membuat masa depan kita itu jatuh di dalam hal penderitaan seperti itu. Tidak pernah. Itu sebabnya Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita harus mengerti baik-baik. Sebenarnya ada kesusahan-kesusahan, ada penderitaan-penderitaan yang seharusnya tidak pernah kita alami. Tetapi karena kebodohan dan kebebalan kita sendiri, maka kita jatuh di dalam kesusahan dan penderitaan itu. Sama seperti yang dialami oleh si bungsu ini. Nah, sekarang yang menjadi sebuah pertanyaan yang harus kita putuskan adalah, apakah kita akan tetap bertahan di dalam kebodohan kita itu? Apakah kita akan tetap bertahan di dalam kesalahan kita itu meskipun kita mengerti kita sudah berbuat salah? Atau kita segera bertobat dan kembali kepada Tuhan Yesus Kristus? Mana yang kita pilih? Kalau tanya kepada si bungsu akan berkata, ya ayo cepat bertobat, jangan tunggu nanti, jangan tunggu besok. Segera bertobat dan segera pulang ke rumah ayah. Maka selesai permasalahannya, selesai penderitaannya. Tetapi kalau kita menunda dan menunda, maka kita tidak akan pernah selesai permasalahan kita. Kita akan terus bergelut di dalam tekanan-tekanan hidup kita. Kita akan terus bergelut di dalam penderitaan-penderitaan kita yang seharusnya tidak kita alami. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ketika si bungsu itu pulang, nggak layak dia disambut dalam sukacita.
Gak layak dia itu dipestakan. Selayak-layaknya kalau kita mungkin jadi orang tua, kita akan maki-maki, kita marahi, kita pukuli dulu, kita hukum dulu, baru mungkin kita akan, ya wis, baru lega. Tetapi Tuhan tidak demikian. Kita melihat baik di dalam ayat-ayat sebelumnya maupun kisah si bungsu yang terhilang ini, tidak ada sedikit pun makian dari sang ayah. Tidak ada sedikit pun kata-kata hukuman yang keluar dari sang ayah. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, demikianlah pula yang terjadi dalam hidup kita. Ketika kita ini datang kepada Tuhan untuk minta ampun kepada Tuhan, Tuhan itu tidak sedang ngurus kesalahan kita, tapi Tuhan sedang memulihkan kita, sedang memaafkan, mengampuni, dan memulihkan kita. Inilah bedanya Tuhan Allah kita dengan Tuhan yang lain. Nggak ada yang seperti Dia. Dan Bapak Ibu dikasihi Tuhan, sebenarnya sang anak, si bungsu ini sudah nggak layak jadi anaknya nggak layak. Bahkan ketika dia mau pulang, dia sudah merancangkan, dia datang kepada orang tuanya, datang kepada ayahnya dengan sebuah kalimat, udahlah nggak usah papa, nggak usah ayah nganggap aku sebagai anak, udahlah aku anggapin sebagai orang upahan, aku tak megawe, aku tak jadi pegawainya bapak, jadi buruhnya bapak aja, saya kerja dan benar-benar jadikan saya seperti pembantu. Itu yang di dalam benak dari si bungsu. Dengan bekal seperti itu dia berani pulang ke rumah dari orang tuanya. Dengan bekal seperti itu dia berkata, aku tidak layak disebut sebagai anak bapak. Dia berkata demikian. Dan benar-benar dia berkata seperti itu di hadapan bapak. Dan kemudian apa yang dialaminya? Dia dipulihkan oleh Tuhan. Di dalam Lukas 15 ayat yang ke-23, justru ayahnya menyambut dalam sukacita dan mengajak untuk bersukacita. Di dalam ayat yang sebelumnya, dalam peristiwa yang lain, di dalam perumpamaan yang lain, juga dikatakan demikian, ayo bersukacita bersama dengan aku, ayo bersukacita. Bahkan dikatakan bahwa surga itu bersukacita, malaikat-malaikat Allah bersukacita karena orang berdosa bertobat. Lihat Bapak Ibu dikasihi Tuhan, inilah sikap dari Tuhan Allah kita yang harus kita pahami hari ini. Bahwa kita bisa melakukan sebuah kesalahan, kebodohan, kebebalan di hadapan Tuhan. Kita bisa melakukan hal-hal itu di hadapan Tuhan. Dan kita bisa melukai Tuhan sedemikian rupa. Tapi ketika kita menyadari bahwa kita sudah melakukan kesalahan, jangan tetap tinggal di dalam kesalahan itu. Ayo cepat bertobat dan cepat datang kepada Tuhan. Minta ampun kepada Tuhan, sama seperti yang dilakukan oleh si bungsu ini. Dan kita akan melihat reaksi dari Tuhan, bahwa sesungguhnya kalau kita ketakutan dihukum oleh Tuhan, ternyata Tuhan tidak menghukum kita. Sebaliknya, Tuhan justru bikin pesta. Tuhan justru bikin pesta menyambut kepulangan kita. Seolah-olah kita ini adalah anak yang sangat baik dan membanggakan orang tua kita. Itulah Tuhan Allah kita yang ajaib. Dan reaksi yang kedua, sebenarnya sang ayah ini bisa memperlakukan si bungsu ini sebagai hambanya. Kenapa? Sebab sudah bukti-buktinya itu sudah jelas bahwa si bungsu ini adalah anak yang kurang ajar, yang jahat, yang keji. Buktinya sudah ada. Tetapi kenyataannya sang ayah justru rela mengampuni dan memulihkan si bungsu. Dan kemudian memulihkan bukan cuma sebagai seperti yang dikatakan oleh si anak, si bungsu, jadikan aku hambamu, jadikan aku orang upahanmu. Bukan cuma seperti itu, tetapi dipulihkan benar-benar sebagai anak. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan,
Kalau anak itu adalah pasti dibawa masuk di dalam rumah. Di dalam Lukas 15 ayat 23, 24, 27 di situ dikatakan bahwa anak itu kembali, si bungsu itu kembali. Dan pegawainya pun mengakui bahwa anak ini sudah dipulihkan oleh ayahnya, sudah dipulihkan. Maka pemulihan itu terjadi di dalam kehidupan si bungsu, sehingga si bungsu tidak lagi harus menjadi hamba upahan, tetapi posisinya dia sebagai anak itu diteguhkan kembali sebagai anak, benar-benar diteguhkan menjadi anak. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ketika kita ini berbuat jahat, mungkin kita tidak berani berkata kepada Tuhan bahwa kita ini adalah anak Tuhan. Mungkin kita nggak berani berkata kepada Tuhan, memanggil Tuhan itu sebagai Bapak. Bapak, ya Abah, kita nggak berani berkata demikian kepada Tuhan. Sebab kita merasa memang benar-benar sudah bersalah kepada Tuhan. Mungkin kita akan berkata, hambamu datang kembali, hambamu. Kita memberikan sebuah status yang rendah sebagai bukti bahwa kita ini menyesal di hadapan Tuhan. Namun Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, satu tindakan Tuhan, ketika kita datang kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu benar-benar mengampuni, dan sebagai bukti pengampunan itu adalah Tuhan memberikan pemulihan dan sebagai anak kembali. Dan ketika Tuhan memulihkan, maka Tuhan menaruh kembali, mengajak kembali sang anak itu masuk ke dalam rumah. Yuk baca yuk, Yohanes 8 ayat 34 sampai 36. Yohanes 8 ayat 34 sampai 36. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, yang disebut sebagai anak itu adalah keluarga yang tinggal bersama dengan orang tuanya di dalam rumah. Kalau hamba itu ada di dalam luar rumah ataupun di dalam lingkungan keluarga. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ketika kita ini jatuh dalam dosa dan menjadi hamba dosa, maka kita tidak lagi menjadi anak Tuhan. Kita tidak lagi menjadi anak Tuhan. Kita ada hidup di luar Tuhan. Kita hidup di luar rumah Tuhan. Namun ketika kita ini bertobat, kita ini mengakui kesalahan kita, Tuhan bukan cuma mengampuni, ya. Tuhan bukan cuma mengampuni dan kemudian melupakan segala kesalahan kita seperti yang dilakukan oleh sang ayah terhadap si bungsu. Bukan cuma melupakan, mengampuni dan melupakan, tetapi juga memulihkan. Dan ketika dia memulihkan, maka dia mengajak kembali anak itu balik ke rumah, masuk ke rumah, tinggal di dalam rumah. Dipulihkan kembali statusnya. Dan untuk memberikan sebuah statement, sebuah status yang tegas bahwa dia adalah seorang anak, maka sang ayah memberikan beberapa tanda bahwa ini adalah anak. Coba baca Lukas 15 ayat yang ke-22. Lukas 15 ayat 22. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya." Ada 3 tanda yang menyatakan bahwa dia diterima kembali sebagai anak. Dan selain dari dia diajak pulang masuk ke dalam rumah dari bapaknya, yaitu adalah dia menerima jubah, kemudian kasut atau sepatu, dan kemudian cincin. Mengapa 3 hal ini diberikan? Ini ada sebuah tanda bahwa dia diterima kembali dan dia dipulihkan statusnya sebagai anak. Kalau pegawai, kalau hamba nggak pakai kasut, apalagi dalam lingkup pada waktu itu, tidak pakai kasut, tidak pakai sepatu, itu sesuatu yang lumrah. Tetapi anak itu bisa pakai sepatu sebagai menunjukkan bahwa dia punya status sosial yang lebih tinggi daripada hamba. Jubah itu menyatakan bahwa dia memiliki status, dan apalagi cincin. Nah,
Bapak Ibu dikasihi Tuhan, semuanya itu diberikan buat anak sebagai bukti bahwa dia diterima kembali sebagai anak. Dan Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ketika si bungsu itu datang kepada ayahnya, dia datang dalam kondisi yang hancur. Dia datang dalam kondisi yang kotor, najis, tidak layak. Tetapi dengan diberikan jubah baru, sepatu baru, itu membicarakan bahwa lepas, tanggalkan, segala sesuatu yang kamu bawa itu buang. Segala sesuatu yang menghancurkan hidupmu, lepas. Lepas di luar halaman, jangan dibawa masuk ke dalam rumah, buang jauh-jauh. Nah, masuk ke dalam rumah dengan jubah yang bersih, sepatu yang bersih. Artinya Tuhan ingin supaya kita ini ketika kita mau diterima kembali oleh Tuhan, ayo hidup di dalam kekudusan. Kembali hidup dalam kekudusan. Jangan hidup sama seperti ketika kita ini memuaskan hawa nafsu kita. Seperti kita ini jauh dari Tuhan. Harus ada bedanya. Dan pembeda itu harus dilihat oleh banyak orang. Harus bisa dirasakan oleh kita sendiri. Apa itu? Kekudusan. Kekudusan itu menjadi sebuah ciri khas yang tidak bisa dibantah oleh siapapun juga. Ciri khas sebagai anak. Ciri khas sebagai orang yang tinggal di dalam rumah Bapa. Tanpa kekudusan, kita tidak akan pernah bisa masuk ke dalam rumah Bapa. Melihat Tuhan pun tidak akan pernah. Nanti bisa baca di dalam Wahyu 7 ayat 9, 13 sampai 17, tapi kita baca Wahyu 21. Wahyu 21 ayat 6 sampai 8 dan 27. Wahyu 21 ayat 6 sampai 8 dan 27. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Nah Bapak Ibu dikasihi Tuhan, yang boleh masuk ke dalam rumah Tuhan itu hanyalah anak. Itu sebabnya Tuhan berkata, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Tidak disebutkan sebagai hambaku, tetapi Tuhan menyebutkan dia adalah anakku. Yang boleh menerima semua kemegahan, semua keistimewaan, dan boleh menikmati apa yang ada di dalam rumah, hanya anak. Dan anak itu harus memberikan sebuah pembeda, yaitu hidupnya bersih, hidupnya suci, kudus, tidak ada kenajisan dalam dirinya. Tetapi hamba dosa tidak boleh masuk ke dalam rumah, tidak boleh tinggal di dalam rumah. Masuk saja enggak boleh, apalagi tinggal di dalam rumah Bapa, enggak boleh. Semua yang najis tidak boleh masuk di dalam rumah Bapa. Semua yang kotor tidak boleh masuk, tidak boleh tinggal di dalam rumah Bapa. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita diingatkan bahwa kalau kita mau masuk ke dalam rumah Bapa, kalau kita seringkali kita berkata, aku mau pulang ke rumah Bapa, atau aku mau masuk ke dalam kerajaan surga. Salah satu syarat yang paling penting adalah kita harus menanggalkan segala dosa, segala kekotoran kita jauh-jauh, dan baru boleh kita masuk ke dalam rumah Tuhan kalau kita sudah memakai jubah kekudusan.
jubah kekudusan yang kita peroleh karena Tuhan Yesus Kristus. Ada sebuah peristiwa, nanti Bapak Ibu baca di dalam Matius 22. Sebuah peristiwa ketika itu ada seorang raja sedang mengadakan pesta raja, dan tentu pesta raja pasti memiliki sebuah nuansa yang begitu ajaib, begitu meriah, yang rakyat jelata mungkin kita nggak pernah melihatnya, mengalami dan menikmatinya. Tetapi raja ini mengundang orang-orang sembarangan, orang baik, orang jahat, di masyarakat yang dia tidak kenal, semuanya diundang masuk. Dan ketika menikmati makanan, jamuan makan itu, sang raja selayaknya tuan rumah yang baik, dia berjalan menghampiri sambil berkenalan, kamu siapa? Oh, kamu tukang ini ya, tukang jualan sapu lidi di seberang sana ya. Oh, kamu yang jualan sandal ya. Oh, kamu yang jualan sepeda ya. Dan ini, wah, dia berkenalan. Dia menikmati hubungan sosial yang begitu mesra antara dia seorang raja dengan tamu-tamunya yang sebenarnya rakyat jelata yang tidak layak masuk ke dalam pestanya. Sang raja menikmati begitu luar biasa. Tapi tiba-tiba ketika dia melihat satu orang yang sedang menikmati jamuan itu tapi tidak pakai pakaian pesta. Mulailah sang raja bertanya, mengapa kamu tidak pakai pakaian pesta? Namun orang itu diam saja. Dan kemudian sang raja ini bertanya kembali, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Dengan bahasa yang gampang, mengapa kamu gak mau pakai pakaian pesta? Berarti di situ sudah disiapkan pakaian pesta. Kalau kita gak punya, ada pakaian pesta. Tapi mengapa tidak mau pakai pakaian pesta? Karena melihat hal itu, sang raja menjadi marah dan berkata, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkan orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi. Dihukum. Nah, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, kalaupun kita ngeyel masuk ke dalam rumah Tuhan, rumah Bapa tanpa kekudusan, seandainya bisa sekalipun, kita tetap akan dikeluarkan dan dihukum. Karena Tuhan tidak mengizinkan kekotoran itu, kenajisan itu masuk ke dalam rumahnya. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, Tuhan tidak rela, ingat baik-baik ini, Tuhan tidak rela yang menempati rumahnya, yang masuk rumahnya adalah orang-orang yang kotor dan najis oleh dosa. Tuhan gak mau. Itu sebabnya kita harus dipulihkan dulu sama Tuhan. Kita harus menanggalkan dahulu segala perbuatan dosa kita jauh-jauh dari rumah Tuhan. Kita pakai baju kekudusan yang dari Tuhan. Kita nggak boleh pakai baju kekudusan versi kita sendiri. Nggak bisa. Tapi harus menggunakan versinya Tuhan. Yuk baca yuk Ibrani 12 ayat yang ke-14. Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, ayo kejar kekudusan. Ayo dikejar kekudusan. Bukan cuma sekedar kita ini, ya kalau Tuhan bermurah hati, Tuhan boleh dong kasih saya. Tuhan pasti kasih kita ini kekudusan, tapi jagalah kekudusan. Kalau di dalam bahasa Ibrani ini adalah kejarlah kekudusan. Artinya kekudusan itu jangan sampai ternodai lagi dengan dosa-dosa yang sembarangan kita ini mau masukkan dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ayo jagalah kekudusan. Sebab firman Tuhan menegaskan, tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Dan ingat baik-baik Tuhan, ingat baik-baik rumah Tuhan itu bukan rumah yang najis. Di mana ketika kita masuk ke dalam rumah Tuhan nanti kita bisa melampiaskan hawa nafsu kita. Kita bisa free sex, kita bisa mabuk-mabukan, kita bisa narkoba, bisa melakukan hal-hal amoral yang di dunia ini dilarang, tapi di surga kita melakukannya. Tidak seperti itu. Tapi justru Tuhan melatih kita mulai di dalam dunia ini. Tuhan mau melatih kita di dalam dunia ini.
supaya kita ini menjaga kekudusan kita mulai di dalam dunia ini. Jaga kekudusan. Dan sekali lagi kekudusan itu bukan berbicara hanya tentang seksualitas saja. Tapi juga berbicara tentang keuangan kita, tentang mata kita, tentang telinga kita, tentang sikap hidup kita, perkataan-perkataan kita. Jadi kekudusan itu bukan cuma hanya satu titik bidang saja, tapi melengkapi seluruh kehidupan kita. Seluruh kehidupan kita, termasuk keluarga kita harus kudus. Keluarga kita harus kudus. Itu sebabnya Tuhan menghendaki, nanti bisa baca di dalam Maleakhi, Tuhan menghendaki keturunan yang dilahirkan oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah keturunan ilahi. Artinya keturunan yang ada di dalam kekudusan. Bukan sekedar monak-manak saja. Yang penting manak dikasih sego selesai. Bukan itu Bapak Ibu dikasih di Tuhan. Tugas kita sebagai keluarga, tugas kita sebagai orang tua adalah melahirkan keturunan-keturunan ilahi. Keturunan-keturunan yang hidup di dalam kekudusan Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasih di Tuhan, ayo kita harus bertekun. Bertekun sebagai orang yang kudus di hadapan Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, dan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Wahyu 14 ayat yang ke-12. Wahyu 14 ayat 12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, coba bayangkan ketika si bungsu itu datang kemudian meminta supaya ayahnya mengampuni dia, kemudian ayahnya sudah memberikan pengampunan, sebagai bukti pengampunan adalah dia diberi jubah yang baru, sepatu baru. Berarti sepatu yang lama, mungkin dia nggak pakai sepatu, atau pakaian yang lama harus ditanggalkan. Coba renungkan, coba bayangkan, kalau sudah dikasih yang baru, yang lama masih dipakai, gimana rasanya? Apa pandangan kita? Aneh. Kenapa yang baru nggak mau dipakai, yang lama kok tetap dipertahankan? Atau justru berkata begini kepada orang tuanya, kepada ayahnya, enggak Bapak, terima kasih Bapak, pakaianmu enggak kuterima, pakaianmu bagus, baru, tapi aku nyaman dengan pakaianku yang lama, yang kotor, penuh dengan bau, penuh dengan virus, penuh dengan bakteri ini. Terima kasih Bapak atas kebaikanmu. Tapi menuntut Bapak mengakui dia sebagai anak, bagaimana? Bisa enggak? Enggak akan mau. Ayah enggak akan mau. Ayah akan berkata, kalau kamu mau diakui, kalau kamu mau dipulihkan, lepaskan masa lalumu, lepaskan pakaianmu, lepaskan sikapmu di masa lalu, lepaskan cara berpikirmu, cara bertindakmu di masa lalu, dan pakai pakaian yang baru, yang cocok dengan lingkungan rumah ini. Kalau tidak, nggak boleh masuk. Bahkan sekalipun sebagai hamba, nggak boleh. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, demikianlah yang Tuhan mau sedang berbicara kepada kita hari ini. Tuhan ketika melihat kita ini bertobat, Tuhan bersenang, Tuhan bersukacita, Tuhan senang dan bersukacita. Kemudian Tuhan mau memulihkan kita, mau ajak kita kembali masuk ke dalam rumahnya. Dan sebelum kita masuk ke dalam rumahnya, ada ritual yang harus dilakukan. Saya sebut ini dalam bahasa kali ini adalah ritual. Tapi sebenarnya bukan ritual apa ya. Hanya sebuah tindakan nyata bahwa kita melepaskan cara hidup kita. Manusia lama kita, kebiasaan kita yang lama itu harus di luar. Kalau tidak, manusia lama itu akan merusakkan rumah Bapa yang sebenarnya bagus dan indah bersih itu. Semuanya akan menjadi rusak gara-gara kehadiran satu orang yang penuh dengan kenajisan itu masuk ke dalam rumah Bapa. Dan Tuhan tidak mengizinkan itu terjadi. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Ketika si bungsu jauh dari ayahnya, benar dia mengalami sukacita, benar dia mengalami kesenangan, benar dia mengalami kebebasan, benar dia mengalami segala sesuatu yang dia inginkan itu terjadi dalam hidupnya.
benar, namun tidak lama. Selanjutnya hidupnya dipenuhi dengan penderitaan dan kesusahan. Selanjutnya hidupnya dipenuhi dengan segala sesuatu yang membuat jiwanya tertekan. Keadaannya itu berbeda sama sekali ketika dia bersama-sama dengan ayahnya. Keadaannya berbeda sama sekali dan bahkan dia bisa menikmati sukacita besar bersama dengan ayahnya. Yuk baca ya, Lukas 15 ayat 15 sampai 16, kemudian 23 sampai 25. Lukas 15 ayat 15 sampai 16. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Ayat 23 sampai 25. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyi tari-tarian. Lihat Bapak Ibu dikasihi Tuhan, manusia yang sama yaitu si bungsu mengalami dua peristiwa yang sangat berbeda. Ketika dia bersama dengan ayahnya, dia mengalami sukacita besar. Di dalam ayat yang ke-25 di situ disebutkan bahwa sukacita itu, pesta itu diberiakan dengan bunyi seruling dan tari-tarian, nyanyian tari-tarian. Itu keadaan sukacita yang menggambarkan sukacita yang meriah. Pesta yang sangat meriah. Pesta yang benar-benar meriah. Nah, keadaan itu berbalik 180 derajat, berbalik sama sekali ketika dia, si bungsu ini, jauh dari ayahnya. Ayahnya, si bungsu ini tidak mengalami sukacita yang seperti itu. Walaupun dia bisa berfoya-foya dengan harta dari orang tuanya, namun tidak lama. Apa yang dia rasakan tidak seperti yang dirasakan ketika dia bersama dengan ayahnya. Sama seperti dalam kehidupan kita, ketika kita ini jauh dari Tuhan, mungkin kita bisa mengalami hal-hal yang baik di dalam hidup kita, yang kita pikir baik. Kita berpikir bahwa kita bahagia di luar Tuhan. Kita bisa menikmati waktu kita bersama dengan orang-orang yang kita inginkan, menikmati dengan hal-hal yang banyak sekali yang kita mau lampiaskan. Tapi kenikmatan itu tidak akan bertahan lama dan tidak akan senikmat ketika kita ini bersama dengan Tuhan, bersama dengan keluarga Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, benar apa yang dikatakan oleh Tuhan, bahwa orang yang diam di rumah Tuhan itu adalah orang yang berbahagia. Mazmur 84 ayat yang kelima. Mazmur 84 ayat 5. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah orang yang diam di dalam rumah Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang tinggal di rumah Tuhan, yang terus-menerus memuji-muji Tuhan. Terus memuji-muji Tuhan ini artinya bersukaria, bersukacita. Sama seperti yang digambarkan oleh dalam peristiwa anak bungsu ini ketika dia diterima kembali oleh ayahnya. Ketika ada sukacita yang terjadi, maka yang terjadi adalah ada nyanyian dan tari-tarian, ada suatu musik yang mengiring-iringinya. Sama seperti keadaan kita, nanti bisa baca di dalam Wahyu. Ketika di Wahyu itu disebutkan bahwa orang-orang yang bisa pulang ke dalam rumah Tuhan selalu akan menyanyi, memuji Tuhan. Memuji-muji Tuhan. Mengapa memuji Tuhan? Sebab bahagia. Sebab keadaannya sudah bahagia. Sukacita. Sukacita. Keadaan yang sukacita itu tidak bisa ditahan. Karena begitu sukacitanya dia bersukacita itu dilampiaskan dengan pujian, menari di hadapan Tuhan. Itu sebabnya apa yang dikatakan oleh Tuhan itu betul. Jadi sekarang kita bisa memahami, kalau kita ini jauh dari Tuhan, mungkin hawa nafsu kita akan terpuaskan, tapi kita akan binasa dan menderita.
Tetapi ketika kita ini ada bersama dengan Tuhan, kita bersama dengan Tuhan, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan yang sejati, yang akan terus-menerus membuat kita memuji Tuhan. Dan Bapak Ibu dikasihi Tuhan, si bungsu, dia bisa mengalami itu semua. Dia bisa mengalami dipulihkan Tuhan. Dia bisa mengalami pulang ke rumah Tuhan. Dia bisa mengalami sukacita besar karena dia percaya kepada ayahnya. Lukas 15 ayat yang ke-20. Lukas 15 ayat 20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kapan si bungsu bisa berjumpa dengan ayahnya? Kapan si bungsu bisa menikmati rangkulan dari ayahnya? Bukan smackdown ya, bukan digulat, tapi dirangkul dengan mesra. Kapan si bungsu bisa menikmati cium kasih sayang dari ayahnya? Ketika dia bertindak melangkahkan kakinya untuk pulang. Kapan dia bisa pulang? Kapan dia bisa bertindak untuk pulang? Ketika dia percaya bahwa ayahnya pasti mau mengasihi dia. Ketika dia percaya kepada ayahnya, maka dia bertindak. Kalau dia tidak percaya, dia gak akan pernah bertindak. Dia mungkin hanya berfantasi, membayangkan saja. Seandainya saja ayahku mau mengampuni aku. Seandainya saja aku bisa pulang. Seandainya saja aku bisa makan seperti makanan yang dulu pernah aku nikmati. Seandainya saja aku bisa menikmati apa yang ada di rumah ayahku seperti pada waktu dulu. Hanya berangan-angan saja. Tetapi ketika dia bertindak, karena dia percaya, maka dia memperoleh. Itulah iman percaya kepada Tuhan Yesus. Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kapan kita bisa mendapatkan hidup yang kekal? Kapan kita bisa mendapatkan ketidakbinasaan? Kapan kita bisa menikmati sukacita besar? Ketika kita percaya kepada Tuhan. Ketika kita menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ketika kita ini beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita menerima kasih dari Tuhan yang begitu dahsyat. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, pertobatan tanpa buah pertobatan itu adalah sia-sia. Beriman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus tetapi tanpa perbuatan iman adalah mati. Itu sebabnya harus dibuktikan bahwa kalau memang benar kita ini percaya kepada Tuhan, kalau memang benar kita ini anak Tuhan, berlakulah seperti selayaknya anak Tuhan yang terus bergaul dan mencintai keluarga, mencintai Tuhan. Maka sukacita besar itu akan menjadi bagian dalam hidup kita, menjadi milik kita sepanjang masa untuk selama-lamanya. Segala pujian hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Saya undang untuk bangkit berdiri.